sakit. Kita doakan mudah-mudahan Adiba lekas sembuh. Ya, Firza. Ada yang kurang kering. Ya, ruang dahi. Hafiz. Ada yang kurang kering. Ruang kering. Jihan. Sikap berdoa mulai. Sambil kita tadi sudah berdoa, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Halo Halo Bandung. Ya, berdiri semuanya supaya lebih apa? Lebih semangat. Kampung semangat. Kita buat di awal semester kemarin. Ada berapa? 5. Coba kelompok 1 baca nomor 1. Selalu menjaga kebersihan. Ingat, selalu menjaga kebersihan. Kelompok 2. Disiplin dan tepat waktu. Ya, disiplin dan tepat waktu. Jangan ada yang kesiangan atau telat. Kelompok 3. Saling tolong menolong. Ya, saling tolong menolong. Jangan sampai ada pembulian, ya. Pembulian itu bisa menyakiti hati teman. Lalu yang keempat, Berbicara dengan sopan. ingatkan kembali jangan berbicara kasar, apalagi binatang sampai keluar, ya. Boleh kalau kita sedang pergi ke kebun binatang menyebutkan hewan, boleh. Kalau di kelas adakah hewannya? Tidak ada kan? Berarti tidak perlu diungkapkan. Yang kelima, Saling menghormati. ya, terima kasih. Saling menghormati. Dari menghindar dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak. Ibu akan menayangkan sebuah video, kalian amati dan nanti ibu akan bertanya, ya. Kejadian tak terduga dialami oleh pemain belakang Stoke City, Ryan Shawcross, dalam laga persahabatan melawan Leicester City. Kejadian bermula saat bek asli Inggris duel berebut bola dengan pemain sayap Leicester City. Hasil ronsen menunjukkan bahwa ada Pemain sepak bola ya terkena apa? Saat berlari dia terkilir kakinya, berarti tulang ya mana? Yang bawah ya. Namanya tulang apa? Akan membahas penyakit-penyakit yang terdapat pada sistem alat gerak manusia. Contohnya tadi patah tulang. Bagaimana sih cara menangani ketika patah untuk melakukan operasi? Kalau sampai parah seperti tadi, pasti akan dilakukan apa? Tindakan operasi. Kalau yang tertutup tidak memijat, biasanya kan kaget ya melihat teman misalnya terkilir, tinggal langsung diangkat dan tidak langsung dipijat, ya. Hari ini kalian akan berdiskusi, ya. Ibu mempunyai di sini ada 5 masalah mengenai mengenai penyakit alat gerak manusia.
masalah berapa? Lalu yang ketiga ada luka jenis patah tulang, ada dua, apa saja? Tadi sudah dijelaskan itu. Habis? Tertutup dan terbuka. Ya, boleh. Masalah nomor. Lalu selanjutnya pertanyaan berikutnya tadi bagaimana sih cara penanganan cedera kaki ketika cederanya itu tertutup, ya, tidak apa? Ya, boleh, Iko. Diperban, ya boleh, dan tidak memijit, ya, tidak memijitnya lalu menggunakan perban. Boleh kelompok 2 ke depan. Dibaca ada seperti ini contohnya. Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun. Kalian berapa tahun? 13. Itu udah SMP ya harusnya. Kalian baru 12. Sering mengeluh sakit punggung katanya. Dan bahunya terlihat tidak sejajar. Setelah diperiksa oleh dokter, ditemukan bahwa tulang belakangnya melengkung ke samping yang dapat diambil untuk mencegah kondisi ini semakin parah. Ya, sambil dibuat aja. Dan semuanya kalau yang sudah, itunya boleh dipajang ke depan. Apa plastiknya? Nah, ini ada contoh dari kelompok 5 ya. Sudah lumayan terlihat ya. Yang lainnya ayo. Sambil menunggu temannya membuat, kita bernyanyi dulu yang penyakit sistem gerak ya. Berdiri semuanya supaya lebih semangat. Ayo nyanyi, ayo nyanyi, ayo kita nyanyi dengan berceria dan gembira. Bermacam-macam tetanus, kerotot, osteoporosis, osteoartritis, dan skoliosis, tetanus tubuh akut, radang otak yang tegak, osteoporosis, kelemahan tulang, defisien ke kiri ke kanan. Ya, tepuk tangan. Kita bacakan hasil diskusinya ya. Boleh ke depan bawa LKPD-nya dulu saja. Siti adalah seorang siswa kelas 10 yang aktif berolahraga. Setiap pagi ia berlari sejauh 3 km di taman dekat rumahnya. Suatu pagi saat sedang berlari tiba-tiba Siti merasakan nyeri hebat di bagian betisnya. Berarti bagian mana betis? Ya, bawah ya, kaki. Otot-otot betisnya terasa kaku dan sangat sulit digerakkan. Setelah istirahat beberapa menit dan mencoba untuk berjalan, perlahan rasa nyeri mulai mereda ya. Tetapi masih ada sedikit ketegangan di ototnya. Siti masih merasa bingung karena sebelumnya ia tidak pernah mengalami hal ini. Jadi ini tentang apa? Kram otot ya. Silakan dibacakan soal dan jawabannya.
Bab 1. Kurang pemanasan dan peregangan sebelum berolahraga. 2. Kelelahan otot karena aktivitas yang berlebihan. 3. Kekurangan cairan dehidrasi. Yaitu kelengkungan tulang belakang ke samping. 3. Sebutkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah kondisi ini semakin parah. Melakukan pemeriksaan rutin ke dokter untuk memantau perkembangan skoliosis. Melakukan fisioterapi untuk memperkuat otot-otot punggung dan memperbaiki postur tubuh. Sekarang ice breaking dulu, berdiri semuanya. Kita bergerak ya, karena menggunakan alat gerak. Bareng-bareng. Ayo, bergerak semuanya. Suaranya keluarkan. Ya. Loncat. Nah, tadi penyakit tulang itu ada disebut osteoporosis yang sudah kita bahas. Tadi kelompok berapa membahas osteoporosis? Kelompok 4 ya. Jadi osteoporosis adalah penyakit yang ditandai dengan pengeroposan tulang. Ya, lalu untuk tadi yang otot, kram otot, siapa yang membahas kram otot? Ya, kelompok 3. Kalau kram otot adalah kontraksi otot yang tiba-tiba dan menyakitkan. Lalu hindari kebiasaan buruk, jangan merokok. Nah, udah kelas 6, Ibu harap tidak ada yang menyentuh rokok atau menggunakan rokok atau vape ya. Itu bisa mengganggu kesehatan kalian. Apalagi sampai minum minuman yang beralkohol. Jangan sampai kalian meminum minuman yang belum layak kalian minum, seperti soda ya. Soda terlalu banyak itu tidak baik untuk kesehatan. Kalau alkohol kan haram ya. Di agama Islam juga alkohol tidak dianjurkan karena bisa merusak kesehatan. Dan contoh yang salah dan yang benar ya, silakan untuk penguatan cara menghindari ya. Berarti habis yang salahnya, atalah yang benarnya, bukan siapa? Ya. Coba jalan dari sini ke sana jalan. Nah, ya, jadi seperti itu. Ada contoh yang salah penggunaan tas. Kenapa habis seperti ini? Itu salah. Nanti tulangnya cedera ya, cedera atau terlalu menumpu di bagian kanan. Kalau yang betulnya adalah yang atalah pakai seperti ini. Jadi Bu harap jangan ada lagi yang membawa tas seperti itu. Dan menggunakan Google Form sudah Ibu kirim di handphonenya masing-masing. Keluarkan handphonenya. Ibu kirim di grup ada Google Form ulangan harian IPAS bab 1 ya. Karena ini materi terakhir kita di bab 1. Ada 10 soal ya, silakan diisi. Ada pilihan ganda kompleks ya, di sana ada pilihan ganda, isian, uraian. Sudah selesai ya, simpan handphonenya. Kita lanjut. Coba Ibu tanya, bagaimana sih pembelajaran hari ini? Coba ada senang, sedih atau marah? Silakan dipilih. Kelompok 1, senang atau sedih atau marah malah? Kelompok 2, Senang. Kelainan alat gerak.
tadi apa aja? Osteoporosis, osteoporosis, tetanus, ya, tetanus, kram otot, dan skoliosis. Lebih senangnya belajar dengan cara seperti apa? sambil mempraktekkan. Ya, sambil mempraktekkan supaya lebih paham ya. Jadi langsung mengaplikasikan ke misalnya tadi bentuk plastisin, jadi lebih memahami ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Laila. Sebelum pulang kita nyanyi dulu Manuk Dadali seperti biasa. Berdiri semuanya. Hatur nuhun, boleh duduk kembali. Ini jangan lupa di pembelajaran selanjutnya nanti kita sudah masuk ke bab 2 ya, karena hari ini sudah tadi langsung asesmen penilaian bab 1 ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan tadi diawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Silakan Zen. Sikap berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama ya. Sampai jumpa besok. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.